Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan pertama dan kedua ini kita nggak akan membahas banyak materi tentang TOEFL. Jadi kita hanya eh, membahas TOEFL secara singkat saja ya, tetapi lebih jelasnya kita akan pelajari di beberapa minggu ke depan. Nah, jadi di pertemuan ini kita hanya sekilas membahas apa itu tes TOEFL. Nah, karena mungkin dari kalian beberapa memang mungkin ada yang baru dengar, ada yang mungkin pernah mengikuti tes TOEFL sebelumnya. Nah, jadi di sini kita sedikit sharing saja tentang apa itu tes TOEFL, terus jenis soal apa yang keluar, jumlah soalnya yang keluar seperti apa. Nah, jadi kita hanya membahas secara sekilas. Jadi untuk beberapa minggu ke depan kita akan membahas langsung eh, bagaimana cara menjawab, bagaimana soalnya, dan bagaimana trik-trik untuk menjawab agar kita bisa menguasai beberapa jenis tes TOEFL. Nah, sebelumnya kita akan uh, membahas tentang silabus dalam pembelajaran kali ini. Jadi, kalau di semester 1 dulu ada bahasa Inggris 1, terus di semester 3 ada conversation, terus semester 5 kita TOEFL. Nah, jadi materi TOEFL kali ini memang cukup berbeda dari materi-materi yang sebelumnya pernah kita bahas. Nah, kalau menurut saya tuh TOEFL itu lebih ke materi yang menurut saya itu eh, apa ya, lebih mendalam ya, lebih mendalam dari apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi di dalam TOEFL apakah ada grammar? Iya, pasti. Nah, tetapi tidak hanya grammar, kita juga akan belajar tentang reading. TOEFL itu juga reading, TOEFL itu juga tentang listening. Jadi ada beberapa skill dalam bahasa Inggris yang memang itu diujikan di TOEFL. Nah, kita akan ke silabus pembelajaran. Untuk hari ini kita nggak akan lama-lama, jadi kita akan bahas sekilas saja. Nah, mungkin dari kalian ketika kalian pas SMA mungkin ada yang pernah mengikuti tes TOEFL. Memang beberapa tes TOEFL itu memang uh, diujikan pada saat SMA bisa. Jadi memang ada beberapa mungkin beberapa sekolah atau beberapa SMA yang pernah membahas tentang TOEFL. Jadi mewajibkan mahasiswanya itu untuk atau mewajibkan siswanya untuk ikut tes TOEFL itu juga ada. Nah, cuman ketika saya zaman SMA itu memang belum ya. Jadi memang saya belum familiar dengan TOEFL. Jadi ketika saya familiar dengan TOEFL itu ya ketika saya kuliah. Cuman memang mungkin dari kalian juga pas SMA juga memang belum pernah mengikuti tes TOEFL ya, atau mungkin sekolahnya belum berkolaborasi dengan beberapa bimbel untuk mengadakan tes TOEFL. Nah, mungkin juga pas kalian apa ya, mungkin pas kalian sekarang inilah ketika kalian S1 di sini mungkin juga eh, kalian pernah ikut tes TOEFL ya di bimbel atau mungkin via online sekarang juga sedang menjamur, jadi tes TOEFL secara online sekarang ini juga sudah sangat banyak ada, jadi banyak sekali tentang tes-tes TOEFL online yang memang gratis ya. Nah, oke, jadi pada silabus kali ini, selama satu semester kita akan kupas tuntas apa itu tes TOEFL. Nah, cuman uh, TOEFL ini memang dia itu non SKS dalam artian ya, sebenarnya memang dia include di 3 SKS, cuman memang TOEFL ini sebenarnya adalah bukan mata kuliah wajib yang ada di KRS kan. Nah, mungkin ketika kalian ada beberapa yang tanya saya, Miss ini TOEFL ini misal berapa SKS, TOEFL ini masuk mata kuliah enggak, kok enggak ada SKS-nya misal, atau mungkin uh, kok nggak ada mata kuliah TOEFL. Nah, sebenarnya ini adalah mata kuliah tambahan yang memang wajib diikuti oleh mahasiswa. Terus gunanya apa sih, Miss? Kok saya ikut tes TOEFL? Nah, ketika nanti kalian mengikuti beberapa ujian tes TOEFL, maka nanti
akhirnya akan dapat sertifikat. Jadi sertifikat by request. Nah, tetapi memang di akhir nanti akan saya berikan nilainya. Nanti ketika misal membutuhkan memang sertifikat itu akan by request. Kenapa? Karena sertifikat TOEFL itu katakanlah ya, itu memang ada masa berlaku sebenarnya. Jadi nggak bisa katakanlah ketika saya berikan tahun ini, kadang biasanya tes TOEFL itu valid antara 1 sampai 2 tahun ya. Nanti kalau kadang kelamaan, kadang mungkin beberapa memang tidak diakui. Jadi biasanya saya memberikan eh, apa ya, sertifikat TOEFL itu biasanya menjelang skripsi. Jadi di semester akhir karena tanggal itu biasanya eh, di tanggal atau mungkin di tahun ketika kalian skripsi, biasanya saya buatnya seperti itu. Nah, terus ini wajib untuk semester 5, jadi semua prodi akan dapat. Nah, terus secara umum, secara kontrak kuliah sama seperti mata kuliah umumnya. Nah, apakah ini akan berlangsung secara online atau offline? Nah, kalau saya sih menunggu instruksi dari pihak kampus, apakah bisa dimulai offline itu kapan. Jadi kita menunggu kesiapan dari kampus juga untuk bisa memulai untuk kegiatan proses belajar mengajar secara offline. Nah, cuman kalau saya pribadi, saya lebih senang untuk online dulu. Jadi kalau saya sih mungkin sampai beberapa pertemuan mendatang atau mungkin kalau saya sih harapannya memang TOEFL itu harusnya online karena memang kalau di tes TOEFL itu ada banyak perangkat yang memang harus disiapkan, dalam artian juga ketika nanti di listening, ketika nanti pembahasan listening, otomatis juga harus pakai speaker. Saya nggak bisa cuma mengandalkan laptop, audio dari laptop, karena untuk menjangkau satu kelas itu otomatis juga suara tidak akan terdengar dengan jelas dan keras. Jadi otomatis saya harus bawa speaker dulu ya. Apalagi nanti kalau misal kita sudah mulai offline, tetapi memang kelas itu belum ada speaker, otomatis saya harus bawa speaker dulu dan itu akan sangat merepotkan. Jadi kalau saya sih lebih menghendaki online karena gimana? Jadi kalau model online saya bisa pakai Zoom. Setelah pakai Zoom, saya juga live YouTube. Jadi ketika mahasiswa yang nggak bisa join Zoom, dia bisa ikut di YouTube. Jadi setidaknya yang saya ajarkan kali ini nggak akan saya ulang gitu ya. Beda kalau misal kita offline katakanlah, kita pertemuan di kelas, terus ada yang nggak masuk, terus ketinggalan, katakanlah ketinggalan informasi atau materi, itu kan otomatis kesusahan juga bagi mahasiswa, kan? Kesusahan juga bagi mereka. Mereka pasti cenderungnya tanya atau mungkin minta dijelaskan dengan awal, kan juga itu juga butuh waktu kan. Jadi kalau saya sih lebih menghendaki untuk online. Cuman insya Allah mungkin akan saya buatkan kuesioner. Jadi ibarat kata kita buat kayak promise ya, kayak berjanjian gitu ya. Kita buat perjanjian apakah memang untuk seterusnya katakanlah nanti setelah mungkin awal Oktober atau apa, apakah mungkin kalian mendaki online atau offline, mungkin seperti itu. Karena ada beberapa hal yang memang sebenarnya lebih enak online ya untuk apa ya, untuk menerangkan ya, karena untuk lebih ke efisiensi materi, efisiensi waktu juga. Jadi materi ini bisa diakses kapanpun gitu. Kalau saya sih lebih mengendaki seperti itu. Karena ketika nanti kita udah di kelas, pasti satu kondisi juga udah nggak kondusif. Satu kondisi udah nggak kondusif, apalagi kalau kita tuh punya itu, kita kan jamnya jam malam ya, otomatis kita akan mulai efektif katakanlah kalian masuk kelas tuh mungkin jam 8. Mungkin kalau udah sampai jam 9 mahasiswa tuh udah mulai lelah ya. Terus kapan selesainya atau kapan pulangnya? Kalau udah jam 9 kelas yang lain sudah mulai pulang, mahasiswa ikutan geger ikut pulang. Nah, jadi saya juga mempertimbangkan hal itu. Tetapi jika memang memungkinkan offline, insya Allah saya akan tetap membuat recording tentang materi apa yang dibahas setiap minggunya. Jadi mahasiswa yang nggak bisa ikut kelas, katakanlah nggak bisa masuk kelas offline misal, maka bisa lihat di rekaman YouTube. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk materi TOEFL sebenarnya nggak banyak yang kita bahas sih. Kita cuma membahas tentang 3 skill, bukan 3 skill sih, 3 materi pokok menurut saya. Jadi tentang listening, reading, sama structure.
structure and written itu lebih kayak ke grammar lah kalau saya bilangnya. Jadi kita cuma membahas 3 itu toh. Nah, tetapi meskipun ini cuma 3, banyak bahasan materi yang memang harus kita bahas ya. Listening itu kalau menurut saya tuh dia harus 2-3 pertemuan. Menurut saya itu bagusnya adalah 3 pertemuan itu hanya untuk listening. Nah, reading itu cukup di 2 pertemuan. Karena biasanya urutan tes itu biasanya listening baru reading. Habis itu TS, selanjutnya adalah materi tentang grammar, structure, and writing. Kenapa kok setelah UTS sampai UAS ini materinya membahasnya tentang ini misal? Karena grammar atau tata bahasa yang digunakan di dalam tes structure and writing expression itu sebenarnya ada 60 bab. 60 bab. Dan jadi sebenarnya apakah nanti kita akan selesaikan 60 bab misal dalam setengah semester? Kalau saya sih tidak janji. Jadi kita usahakan bahas beberapa bab saja. Karena 60 bab itu kalau untuk setengah semester menurut saya juga sangat kurang, apalagi kalau jam kita jam malam ya. Jadi saya akan menerangkan hanya beberapa bab saja. Nah, terus jadi tujuan tes TOEFL di sini adalah sebenarnya saya cuma ingin memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa jenis tes TOEFL itu kayak gini loh. Jenis soal listening-nya tuh kayak gini. Reading-nya itu jenis soalnya kayak gini misal. Terus di bagian structure and writing itu jenis soalnya tuh kayak gini. Berapa soal, tipe-tipe soal yang keluar, sama cara menjawab. Jadi sebenarnya kalau kita sih lebih ke TOEFL prediction test ya. Jadi saya akan memberikan tes prediksi TOEFL. Jadi hanya sekedar prediksi. Selebihnya ketika memang kalian pengen ikut tes TOEFL ya, kalian bisa juga mengikuti tes-tes online yang berbayar atau yang gratis, atau mengikuti yang dari bimbel ya, bimbingan belajar atau kursus-kursus. Itu secara umum ya akan kita bahas. Nah, terus sebenarnya kontrak perkuliahan kita seperti apa? Jadi seperti kuliah-kuliah umumnya ya, dalam artian ya saya akan mulai di jadwalnya, sesuai jadwalnya. Jadi jadwalnya kita hari ini kita akan mulai seperti ini. Jadi infolink Zoom itu akan saya share di e-learning paginya. Jadi katakanlah nggak perlu tanya, Miss kita kuliahnya apa, yang penting silakan untuk buka e-learning. Saya usahakan siang paling nggak, misal kuliah kita malam, siang itu sudah saya share. Jadi kita nggak terlalu mendadak. Nah, terus fungsinya grup GC itu apa? Misal ada project-project tugas yang memang kita tetap pakai Google Classroom ya. E-learning tetap jalan karena beberapa tugas itu memang ketika nanti di-upload di e-learning itu beberapa kadang server jadi down kan. Pernah kan beberapa hari server kita down karena kelebihan muatan. Akhirnya semua tugas mahasiswa dikumpulkan ke e-learning. Akhirnya membuat server down. Jadi saya siasati dengan Google Classroom. Jadi supaya juga tidak terlalu menumpuk di servernya e-learning. Nah, terus fungsinya grup Telegram itu apa? Nah, jadi grup Telegram itu fungsinya sebagai komunikasi sih. Misal kita kuliah jam kita link Zoom misal, saya share juga di grup Telegram. Kadang kan mahasiswa nggak mesti buka e-learning kan, mahasiswa itu nggak mesti buka e-learning, nggak mesti ngunduh materi. Nah, jadi fungsi apa ya? Fungsi Google Classroom itu untuk share materi, tugas, mungkin ujiannya. Terus kalau grup Telegram itu untuk komunikasi. Misal ketika saya itu misal tidak bisa mengajar atau mungkin saya berhalangan hadir, nah itu akan saya komunikasikan dengan grup Telegram. Nah, jadi setidaknya kalian juga nggak nunggu-nunggu. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Oke, nah jadi mungkin beberapa kurang familiar ya, apa itu TOEFL. Nah, jadi sebenarnya gini, tes TOEFL itu Test of English Foreign Language. Jadi tes yang apa ya, untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Nah,
Jadi yang diuji kemampuan bahasa Inggris itu siapa? Bisa siswa, mahasiswa, atau umum. Dalam artian ini adalah untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Jadi tes TOEFL itu enggak harus selalu untuk anak-anak yang jurusannya bahasa Inggris ya, tetapi juga anak-anak yang jurusannya non bahasa Inggris. Nah, terus fungsinya tes TOEFL itu apa? Nah, jadi fungsinya sebenarnya banyak ya, tergantung untuk kebutuhan si pengguna tes. Misal katakanlah bisa juga sebagai beberapa memang tes TOEFL digunakan untuk syarat beberapa syarat sidang ya, syarat sidang, syarat TA, ada juga yang digunakan untuk melamar pekerjaan, ada juga yang digunakan untuk persyaratan wisuda atau untuk mendapatkan beasiswa S1, mendapatkan beasiswa S2 atau mendapatkan pekerjaan yang memang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris lebih ya, baik skala nasional ataupun internasional. Nah, oke, secara umum memang tes TOEFL itu ada 3 sebenarnya, ada PBT, CBT, sama IBT. Nah, jadi PBT itu kan modelnya paper, paper itu adalah kertas ya. Jadi modelnya itu sebenarnya memang soalnya itu masih kita mengerjakan di atas kertas ya. Jadi soalnya itu dibagikan katakanlah. Jadi satu soal TOEFL itu bisa sampai belasan lembar. Nah, jadi ada listening, reading, sama structure yang tadi. Nah, habis itu model jawab apa ya? Model menjawabnya itu masih memakai lembar jawab. Lembar jawabnya itu bukan lembar jawab folio atau kertas HVS polosan atau A4 ya, tetapi modelnya adalah lembar jawab seperti kalian ujian nasional. Jadi ibarat kata kayak melingkari jawaban yang mana yang jawaban yang benar. Jadi masih pakai pensil 2B terus kalian melingkari jawabannya yang paling benar. Nah, modelnya seperti itu adalah PBT. Harusnya seperti itu. Cuman ada juga ya beberapa form yang sekarang udah berubah, nggak dilingkari tapi disilang ya. Cuman memang dulu itu masih modelnya masih pakai model 2B ya, karena nah hasilnya itu nanti kan dinilainya atau dievaluasinya itu menggunakan sistem komputer kan. Terus dan apakah PBT itu sekarang masih ya, beberapa memang instansi masih, bahkan di tahun-tahun kemarin sebelum pandemi saya masih menggunakan model paper based test karena itu adalah lebih fleksibel. Jadi mahasiswa itu diujikan dalam satu kelas. Waktu itu masih di lab ya. Jadi saya kasih soalnya terus sama lembarnya, sama mereka disuruh menggunakan pensil untuk membulatkan jawaban. Nah, terus yang kedua sudah mulai berubah. Kita ke CBT. CBT itu computer based test. Jadi menggunakan komputer. Jadi kita nggak manual pakai paper, tapi kita pakai komputer. Dan biasanya beberapa yang digunakan itu seperti kayak lab komputer gitu ya. Nah, kalau kita memang lab bahasa memang nggak pakai komputer kan, jadi memang saya pakai CBT pun juga belum bisa. Jadi saya masih model PBT karena memang fasilitas di lab memang belum memungkinkan pakai CBT. Nah, kalau komputer based test itu soalnya itu sudah ada di komputer ya, sudah ada di layar, jadi kalian tinggal ngeklik aja jawabannya. Jadi sudah ada soalnya, tinggal kalian ngeklik. Nah, ketika memang sudah disuruh mulai, kalian tinggal mengerjakan. Terus sudah mulai berubah ke IBT, Internet Based Test. Ini juga sama menggunakan sistem komputer, cuman ini adalah terkoneksi dengan internet. Dalam artian itu kita mengerjakannya bersama-sama, dan biasanya rentang waktu ini tuh dia akan waktu apa ya, kayak mundur otomatis ya. Beberapa tes yang modelnya komputer internet itu waktunya mundur otomatis ya, dalam artian misal mengerjakan sesi listening itu 30 menit, maka ya dia penghitungan apa ya, pengerjaannya itu mundur ya, 30 sampai 29 sampai nanti 00,00 detik ya, seperti itu. Jadi modelnya model mundur. Kalau model komputer internet itu biasanya pakai apa ya, waktu untuk pekerjaan. Oh, tinggal kalian mengerjakan ini tinggal berapa detik lagi misalnya, seperti itu. Cuman kalau internet itu memang harus terkoneksi dengan internet. Nah, itu secara umum. Terus tes TOEFL itu biasanya juga mencakup 3 aspek saja sih, kayak tadi bisa bilang listening, reading, sama structure. Nah, listening, reading, sama structure. Speaking nggak ada, miss nggak ada. Speaking nggak ada
diujikan di TOEFL. Writing pun juga nggak ada, jadi tenang, di TOEFL itu kalian nggak akan disuruh untuk mengarang, menulis ataupun mengarang, dan kalian juga nggak akan diwajibkan untuk speaking ya, untuk ngomong bahasa Inggris. Nah itu aman. Jadi cuma 3 skill: listening, reading, sama structure. Untuk durasi waktunya itu biasanya memang apa ya, berbeda-beda ya, antara satu skill dengan skill yang lain itu memang cukup berbeda. Nah jadi untuk listening itu memang jumlah soalnya 50 menit, waktunya jumlah soal 50, waktunya 40 menit. Kalau listening itu ada 3 jenis pertanyaan yang diujikan ya. Jadi ada percakapan pendek, percakapan panjang, sama yang ketiga adalah monolog ya. Ini kurang nah, jadi percakapan di sini ada percakapan pendek. Jadi percakapan pendek itu percakapan antara dua orang ya, dua orang, misal A sama B. A tanya, B jawab. Nah, itu adalah jenis pertama untuk di listening. Jenis kedua adalah long conversation, percakapan panjang. Jadi A, B, A, B, A, B seperti itu. Jadi A, B jawab, A ngerespon, B jawab seperti itu. Jadi percakapannya lebih panjang. Terus ada pidato pendek. Pidato pendek itu kayak monolog ya, jadi kayak ngomong sendiri misal. Jadi kayak misal ada satu pembicaranya cuma satu, speaker atau pembicara cuma satu, dan dia misal menjelaskan tentang apa atau mendeskripsikan tentang apa. Nah itu. Jadi 50 soal itu dibagi menjadi 3 jenisnya. Dan kalau untuk yang percakapan pendek itu biasanya 30 soal, selebihnya itu yang percakapan panjang sama monolog. Nah, 20 soal sisanya itu dibagi dua itu. Nah, kalau 50 soal waktunya 40 menit ya berarti kalian bisa ngereng-reng sendiri ya. Kira-kira satu soal berapa menit misal. Satu soal tuh nggak ada 1 menit ya, berarti durasi berapa lah ya. Kalian nanti coba hitung sendiri. Nah, terus yang kedua itu reading dulu biasanya ya. Nah, ini kebalik, reading dulu biasanya. Reading dulu itu lebih ke ya bacaan teks, bacaan panjang. Nah, kira-kira kalau reading itu biasanya dia bisa sampai 3, 4 bahkan 5 paragraf. Dan dia biasanya halamannya itu bisa sampai baris dalam satu teks ya. Itu biasanya bisa sampai belasan atau mungkin 20-an lebih baris. Nah, dan satu teks itu bisa, kadang ada yang bisa satu lembar itu cuma satu teks ya. Jadi dia sudah memenuhi satu halaman itu juga ada, tergantung teksnya. Nah, teksnya juga teks ilmiah, bukan teks dongeng gitu, nggak ada. Jadi di dalam readingnya TOEFL nggak ada tes-tes teks tentang dongeng, tentang apa ya, yang non fiksi nggak, tetapi lebih bukan teks-teks fiksi maksud saya. Jadi lebih ke teks-teks ilmiah, teks-teks yang mencakup bidang keilmuan tertentu. Nah, jumlah soalnya 50 menit, waktunya sekitar 55. Jadi satu soal itu bisa 1 menit lebih sedikit. Terus yang terakhir adalah structure and written expression. Nah, modelnya ada 2 jenis nih. Kalau structure itu lebih ke multiple choice, pilihan ganda. Jadi memilih jawaban yang benar. Nah, kalau written expression itu memilih jawaban yang salah. Jadi kalau di structure itu kita disuruh memilih jawaban mana yang paling benar menurut grammar. Jadi secara grammar jawaban mana yang paling benar. Nah, tapi kalau di written expression kita disuruh memilih grammar mana yang salah. Kira-kira ada satu kalimat katakanlah, itu kira-kira grammar yang salah itu yang bagian mana. Nah, itu yang dipilih. Jumlah soalnya 40, waktunya 25 menit. Nah, dan ini biasanya peserta itu banyak down di sini karena satu soal itu nggak ada 1 menit. Padahal kalau grammar itu kan banyak kan orang bilang itu grammar itu susah banget ya, karena biasanya soal pertama itu listening, terus soal kedua itu reading biasanya ya, reading, karena biasanya dia sudah lelah di reading. Reading itu kan bacaannya banyak. Dalam 50 soal itu teks itu mungkin bisa 4 sampai 6 teks ya. Jadi 4 itu minim. Jadi
teksnya itu minim 4, mungkin bisa sampai 5, 6 atau mungkin lebih ya. Jadi 50 soal itu bisa beberapa teks. Dalam satu teks itu bisa soalnya beberapa. Jadi bisa disuruh apa ya, cari informasi, informasi tersurat. Kadang orang itu sudah habis di situ karena reading itu teksnya banyak dan ini cukup menguras waktu biasanya. Jadi ketika kebanyakan sudah sampai di section 3, distraksi itu biasanya udah pada capek. Akhirnya jawabnya asal-asalan karena ya ini distraksi itu yang paling susah karena materi distraksi itu ada, kalau di buku TOEFL itu ada 60 bab. Ada 60 materi, 60 pokok bahasan, sedangkan soalnya 40. Nah, bisa jadi satu pokok materi itu satu soal atau mungkin berapa soal. Jadi, biasanya untuk struktur ini memang cukup menguras karena materi atau bahasanya grammar itu banyak. Ya, tapi soalnya cuma segitu. Nah, apalagi kalau grammar itu, kalau di struktur itu per bab aja grammarnya udah susah ya, apalagi itu sampai 60 skill. Itu hanya secara umum. Nah, terus bagaimana tentang soal? Nah, jadi dalam mengerjakan tes TOEFL jangan pernah dikosongi. Ya, jangan pernah dikosongi. Dalam artian jawaban yang tapi katakanlah gini ya. Jangan pernah dikosongi karena ketika nanti kita tetap jawab siapa tahu kan juga benar. Jadi ketika nanti kalian ujian jangan pernah dikosongi. Kalau misal kita UTS atau UASnya masih memungkinkan untuk offline, katakanlah mungkin kita akan memakai model PBT, paper based test. Tapi kalau misal UTS dan UAS itu belum memungkinkan untuk offline, mungkin ujian kita akan online ya. Jadi kita nunggu situasi. Nah, oke. Terus modelnya kalau kita lihat di sini berapa soal kira-kira kalian bisa ngerank sendiri 50. Jadi soalnya itu hanya 140. Waktunya kalian itu cuma sekitar berapa ya? Nah, kalian bisa hitung sendiri, nggak ada 2 jam kan. Nah, jadi nggak ada mungkin sekitar 2 jam ya, 40 tambah 25 misal. Nah, jadi memang mungkin 2 jaman lebih sedikit. Nah, jadi jumlah soalnya 140. Nah, oke. Terus biasanya untuk model untuk scoring TOEFL itu biasanya memang agak beda ya, bukan berarti bahwa benar kali 2 jadi nilai 100, enggak. Jadi nilai TOEFL itu adalah minim itu sekitar 300-an, maksimal adalah 677. Nah, itu adalah nilai minim sama nilai maksimal. Nah, untuk nanti konversinya itu modelnya gini ya. Jadi jawaban benar ya, jadi bukan jawaban benar kali berapa enggak, karena kita per jawaban benar itu ada konversi. Katakanlah di sini kita lihat ya. Di sini listening. Ketika jawaban benarmu 50, dalam artian berarti kamu benar semua, maka skormu adalah 68. Ini maksimal. Kalau misal jawaban benarmu 40, berarti skormu 57 di listening. Jadi nilainya itu maksimal di 68, nggak ada nilai sampai 90 atau 100-nya. Nah, kalau di reading, katakanlah reading itu sedikit berbeda juga. Ketika misal kamu 50 reading itu benar semua, kamu nilainya 67 misal. Terus katakanlah ketika nanti distraksi itu kan soalnya cuma ada 40 kan, maka kalau misal jawaban benar 60, maka kamu dapat nilai 68 ya. Nah, terus bagaimana untuk scoringnya? Nah, jadi tinggal ditambahkan aja nilai konversi dari listening, misal listening, reading sama structure berapa. Nah, habis itu nanti tinggal dibagi 3 kali 10, maka itulah jadi skor TOEFL kalian. Nah, itu yang model PBT. Seperti itulah. Jadi nggak ada. Terus nilai maksimal, katakanlah nilai maksimal TOEFL siswa atau mahasiswa berapa misalnya, itu tergantung dari katakanlah lembaga yang yang mengadakan, atau tergantung juga dari tujuan kalian ya. Katakanlah kalau biasanya untuk mahasiswa itu biasanya antara rentang minimal skor TOEFL antara mahasiswa non bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu sedikit berbeda. Kalau mahasiswa bahasa Inggris itu ada yang mungkin minim 450 katakanlah, ada yang mungkin sampai di atas 450, tapi mungkin ada juga yang mahasiswa yang non bahasa Inggris itu nilai TOEFL-nya mungkin
di atas 400. Jadi biasanya sedikit berbeda, agak tinggian yang mahasiswa yang jurusan bahasa Inggris. Nah, itu adalah, nah jadi tapi biasanya untuk maksimal kalau untuk kalian yang mahasiswa non bahasa Inggris itu 450 itu udah oke sih sebenarnya ya, udah oke. Itu secara umum ya untuk tes. Nah, terus selanjutnya di dalam tes TOEFL itu gini. Kalau di kampus kita, saya hanya membantu untuk memberikan TOEFL prediksi saja. Jadi TOEFL prediction test. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa jenis tes TOEFL itu kayak gini loh. Jumlah soalnya tuh kayak gini. Terus cara untuk menjawab tuh seperti ini. Jadi saya cuma memberikan kalian bayangan. Nah, apakah nanti sertifikat yang dikeluarkan dari kampus berlaku untuk beberapa keperluan ya? Kemungkinan ya silakan untuk dicoba ya. Tapi insya Allah untuk sertifikat TOEFL bisa kalian lampirkan ketika nanti kalian sudah lulus, kalian apply pekerjaan. Ketika nanti kalian apply pekerjaan mungkin bisa juga dipakai ya sebagai lampiran apa ya, lampiran pendukung kemampuan bahasa asing. Nah itu mungkin juga bisa kalian pakai. Terus selain itu mungkin juga beberapa keperluan ya, misal apakah nanti bisa berguna untuk beasiswa? Ya, mungkin sih. Cuma kalau untuk beasiswa biasanya memang menghendaki sertifikat itu dikeluarkan dari lembaga bahasa di suatu tempat ya, dalam arti lembaga bahasa yang sudah terakui. Biasanya kalau untuk beasiswa kuliah itu, atau mungkin untuk apa ya, kalian melamar pekerjaan yang sudah skala nasional atau internasional, biasanya memang menghendaki sertifikat yang sudah diakui valid secara nasional dan mungkin bisa juga sudah diakui secara nasional ya, tapi kalau kita diakui secara lokal. Nah, terus untuk biaya, kalau saya itu hanya memberikan gambaran tes prediksinya saja. Kalau kalian memang menginginkan untuk ikut tes TOEFL prediction test, kalian bisa kalian bisa mengikuti tes prediksi TOEFL di beberapa bimbel ya. Kalau misal di Solo Raya, kalian bisa cari informasi atau mengikuti tes TOEFL di LIA itu juga menggunakan tes prediksi TOEFL. Terus di IELTS ada juga yang LT Gramedia, terus English First. Nah, setahu saya baru 4 itu ya, setahu saya ya. Cuma saya kurang tahu untuk bimbel-bimbel yang lain ya. Saya tahunya baru 4 itu, 4 bimbel yang menyediakan tes prediction tes TOEFL prediction ya, atau tes TOEFL preparation. Nah, kisaran biayanya antara 300 sampai 350.000. Itu kisaran ya, karena biasanya beda tempat itu beda harga. Nah, kisaran biayanya seperti itu. Terus kalau di kampus kita ya, kalian nggak akan dibebankan biaya itu ya, tenang ya. Saya cuma memberikan gambaran tesnya seperti apa. Nah, terus kalau kalian pengen les TOEFL itu juga bisa. Itu kalau nggak salah ada program 30 hari, 60 hari, atau berapa bulan, dan itu kisaran biaya kalian kalau les TOEFL. Karena TOEFL itu adalah sesuatu yang susah-susah gampang ya, dan itu ya yang paling memakan waktu ya di bagian instruksi itu. Jadi banyak penyedia bimbel yang mengadakan les TOEFL. Kisarannya berapa, Miss? Kisarannya dia bisa sampai 1, mungkin sampai 2, tergantung lembaga penyedia tes sama les ya. Ini hanya saya memberikan gambaran aja ya. Nah, biayanya sekitar segitu. Jadi kalau tesnya itu sudah sekitar 350.000-an, kalau sambil kalian les ya, prepare untuk preparation-nya, persiapannya itu bisa sampai 1 sampai 2 jutaan. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kalian itu modelnya adalah TOEFL prediction. Kalau kalian pengen ikut tes TOEFL yang real, yang beneran, kalau di Solo Raya itu baru 2 lembaga yang setahu saya diakui secara nasional dan bisa kalian gunakan untuk keperluan beasiswa atau keperluan pekerjaan skala nasional atau internasional, yaitu dari UMS sama UNS. Karena dua universitas tersebut ada lembaga bahasa yang namanya
saya lupa namanya apa, cuman dua-duanya itu punya lembaga bahasa ya, cuman beda nama saja. Nah, intinya adalah lembaga bahasa. Nah, jadi apakah tes TOEFL itu selalu ada? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Eh, saya sekalian menyampaikan bahwa tes TOEFL itu tidak sewaktu-waktu ada. Nah, jadi kalau kalian pengen tes TOEFL, kalian bisa menanyakan ke lembaga penyedia tes bulan apa saja diadakan, karena tidak mesti setiap minggu, bahkan setiap bulan, kadang ada yang setahun berapa kali. Nah, jadi buat kalian yang memang pengen mendapatkan sertifikat yang katakanlah resmi ya, yang dari penyedia lembaga, nah berarti ya harus dipertimbangkan, katakanlah jangan terlalu mepet, karena tes TOEFL itu nggak bisa dicepet-cepetin ya. Jadi misal, aduh saya minggu depan mau ngelamar pekerjaan di tempat A, misal tempat A itu tempat yang udah skalanya perusahaannya udah bagus, katakanlah butuh sertifikat TOEFL sebagai lampiran misalnya. Kalian mau apply minggu depan, kalian minggu ini baru cari, ya akan kesusahan gitu loh. Tes TOEFL itu nggak bisa dicepet-cepetin, karena dia start itu cuma ada berapa kali ya, cuma ada berapa kali, dan kadang beberapa orang nggak ajak bahwa oh selalu bulan ini enggak, karena tergantung sikon juga. Nah, tetapi kalau untuk kondisi pandemi sekarang cukup banyak sih tes TOEFL itu online, jadi sebenarnya juga bisa sangat dimanfaatin ya untuk model-model online yang gratis. Nah, jadi apakah sertifikat TOEFL itu bisa langsung keluar saat ujian? Tidak, harus nunggu berapa hari. Jadi misal kalian ujian, kalian katakanlah tesnya itu misal minggu depan, kalian kadang mungkin peserta tes itu baru bisa mendaftar mungkin jauh-jauh hari atau mungkin berapa hari sebelum hari H. Karena memang ada batas maksimal pendaftaran karena kadang karena ada maksimal pendaftaran itu ya. Nah, terus apa ya? Untuk sertifikatnya modelnya nggak langsung keluar sih. Jadi modelnya itu harus nunggu berapa hari baru nanti sertifikat atau e-sertifikat itu diberikan atau di kalian ambil. Nah, seperti itu. Misal, kalau saya udah ikut tes prediction test misal atau TOEFL prediction test di tempat A misal. Saya dapat skornya cuma 400, Miss. Kok menurut saya kurang tinggi ya, nggak memenuhi kualifikasi dari tempat yang akan saya tuju misal untuk bekerja atau untuk kuliah lagi misal. Nah, terus gimana Miss? Apakah saya bisa remedi? Enggak. Jadi modelnya enggak kayak remedi. Kalian bayar lagi, ujian lagi. Nah, jadi modelnya ketika nanti nilai itu tidak bisa melebihi passing grade dalam artian maka kalian bayar lagi atas lagi gitu. Jadi sampai kalian mendapatkan nilai atau skor yang mungkin memang kalian inginkan. Jadi bisa kalau orang maka dari itu karena memenuhi passing grade itu pasti susah. Maka dari itu banyak lembaga pendidikan atau bimbel yang mengadakan yang tadi kayak saya bilang ada les TOEFL, les pembelajaran TOEFL. Nah, karena kadang sekali itu kadang nilainya nggak bagus. Terus coba 2 kali kok nggak bagus. Nah, jadi mungkin mereka solusinya itu les dulu. Maka dari itu, ketika kalian pengen tes TOEFL dalam artian ya nggak bisa diburu-buru bahwa selalu ada, atau kalian bisa request Pak saya mau ujian besok, nggak bisa karena memang lembaga penyedia tes itu juga punya waktu-waktu tertentu untuk mengadakan seperti itu, dan juga pakai kuota. Jadi misal bulan ini saya mengadakan di minggu pertama itu juga pakai kuota, misal saya mengadakan cuma 20 kuota, maka kalian misal ya ketika kalian mendaftar di setelah 20 ya mungkin kalian bisa ikut di tes periode berikutnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, melanjutkan yang tadi ya, kalau tes TOEFL yang dari lembaga seperti UNS dan UMS itu kisaran biayanya itu modelnya bukan TOEFL prediksi ya, tetapi real TOEFL itu sekitar 550 sampai 650.000. Jadi kisarannya sudah hampir 600-an, 650-an ribu ya. Nah, seperti itu. Jadi hampir 2 kali lipat dari TOEFL prediction. Apakah model soalnya kayak TOEFL prediction? Mungkin iya, tapi otomatis kalau soal nggak mungkin sama ya. Cuman jenis soalnya itu mungkin sama. Jenis kategorinya, oh pertanyaannya tentang apa, kemungkinan seperti itu.
Mungkin itu saja secara umum yang bisa saya terangkan tentang TOEFL. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang pernah ikut tes TOEFL, mungkin bisa diceritakan di sini. Mungkin ada pertanyaan. Terus untuk kuliah berikutnya kita akan tetap pakai Zoom ya. Jadi untuk link Zoom nanti silakan untuk dipantau di e-learning sama di grup Telegram. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum join grup Telegram segera join aja. Jadi kita bisa mudah untuk komunikasi perkuliahan ya. Nanti apa kita kuliahnya akan online atau mungkin nanti kita bisa offline ya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan seputar TOEFL, ada yang mungkin pernah ikut tes TOEFL, mungkin bisa di-sharing. Mungkin ada pertanyaan. Kalau misal kita minggu depan udah mulai kuliah, setidaknya ya, ketika sudah mulai kuliah, karena kita juga waktunya juga malam ya, jadi saya harapkan memang kita efektif ya. Jadi setidaknya kalian juga bisa diajak kerjasama. Dalam artian itu ya, kalian nggak hanya cuma ikut doang gitu ya. Tapi apakah saya harus menyalakan video? Tapi saya harapkan video itu harus nyala ya. Jadi setidaknya ketika kita mulai kuliah, paling tidak video juga harus menyala. Karena juga sebagai bentuk partisipasi juga. Jadi setidaknya saya nggak seperti ngomong sendiri, tapi mahasiswa saya kemana ya, matiin video, nggak tahu mungkin nonton TV atau makan, nonton sinetron, atau mungkin nonton YouTube atau apa ya. Jadi setidaknya juga kita saling partisipasi lah ya, seperti itu. Atau mungkin Miss kalau saya matiin video saya ngirit kuota misalnya seperti itu. Cuman ya memang saya harapkan ketika misal saya tanya ada yang respon, saya tanya ada yang jawab. Jadi setidaknya saya juga ketika saya Zoom saya juga nggak Zoom sendiri gitu ya. Malah tahu kayak gini saya cuma recording aja, saya kasih di YouTube aja gitu loh. Jadi memang gunanya Zoom itu memang kita juga bisa saling partisipasi seperti itu. Jadi saya gini nanti ada sesi pertanyaan atau apa ya, mahasiswa juga merespon seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum nanti kita close. Jadi untuk hari ini kita paling secara umum aja ya. Misal ada yang tanya, Miss, bagaimana cara kita menjawab listening? Bagaimana nanti kita bisa memahami tes reading nanti pas ketika nanti ada sesinya ya. Jadi misal kita pas sesi listening ya udah kita akan bahas seputar listening. Kalau ada pas sesi reading ya kita akan bahas seputar sesi reading seperti itu ya. Mungkin itu. Mungkin ada tanggapan, pertanyaan atau mungkin ada yang pernah mengikuti tes TOEFL sebelumnya. Ada yang pernah ikut tes TOEFL sebelumnya mungkin pas zaman SMA atau mungkin malah selama kuliah ini mungkin karena pandemi ini sangat banyak ya tes-tes online TOEFL online itu sangat banyak ya. Jadi misal ketika nanti ada info, ada tes-tes TOEFL online yang mungkin gratis ya, kalian ikuti saja. Miss, saya kan nggak paham, Miss, materinya nggak masalah, bukan nggak paham, yang penting coba aja. Karena untuk info apa ya, tes TOEFL gratis ya, prediksi TOEFL gratis itu jarang ya. Jadi ketika ada ya silahkan dimanfaatkan bahwa bahkan saya saat ini ketika ada tes TOEFL gratis saya masih ikut ya. Saya masih ikut aja, saya pura-pura aja jadi mahasiswa misalnya. Ya supaya oh kayak gini ya. Jadi lebih ke apa ya, ibarat kata waktu itu kayak ini teknis soal ya. Soal itu biasanya yang keluar tuh kayak gini kayak gini. Jadi mungkin nanti kalau ada info tes TOEFL prediksi yang gratis ya, atau mungkin ada tes TOEFL prediksi di mana atau online yang gratis, insya Allah saya akan share di grup. Kalian nggak apa-apa untuk join untuk
sekedar sharing pengalaman ataupun dapat sertifikat itu juga akan sangat berharga ya, untuk sebagai lampiran kalian apply job. Ketika mungkin kalian mungkin banyak udah bekerja, tapi ketika nanti misal kalian pengen move on dari tempat kerja lama atau mungkin kalian pengen tempat kerja baru, lampiran tes TOEFL ya itu bisa dilampirkan sebagai tambahannya gitu. Karena banyak sekali ya selama pandemi itu online gratis itu banyak. Atau kalian bisa juga searching di Google bahwa ada beberapa tes TOEFL yang uji coba. Memang soalnya nggak sebanyak ini ya, listening nggak 50 gitu, memang nggak. Cuma paling listening 10 soal, reading paling cuma 10 soal, structure 10 soal nggak apa-apa, coba aja ikuti. Nanti biasanya beberapa yang tes online itu dia akan langsung keluar nilai misal. Oh dari 10 soal itu kalian bener berapa misalnya. Itu nggak apa-apa untuk silakan untuk diikuti. Jadi manfaatkan sosial media juga untuk cari-cari informasi, mungkin tes TOEFL prediksi yang gratis atau seputar mungkin ada seminar atau webinar nasional tentang TOEFL ya kalian bisa ikuti juga. Insya Allah nanti bulan 25 September saya mau mengadakan kayak sharing discussion tentang TOEFL dan cara menjawabnya. Nanti kalau kalian berminat kalian bisa join juga. Nanti linknya bisa saya share. Oke, nah pernah pas SMK ya, kadang SMK, SMA itu memang, kadang ini juga tergantung dari kerjasama sih. Jadi memang ada beberapa sekolah ya, menurut saya sekolah itu yang kerjasama sama bimbel, terus mengadakan TOEFL, tes TOEFL misal. Nah, terus TOEIC. Oke, jadi ada beberapa tes ya. Jadi tes bahasa Inggris itu nggak hanya cuma TOEFL aja sih. Ada TOEIC yang namanya TOEIC, ada yang namanya IELTS, IELTS, ada namanya TOEIC, TOEIC, ada yang namanya TOEFL gitu ya, atau TEAP ya. Nah, ada itu tergantung dari lembaga atau institusi yang mengadakan sih, dan tergantung juga kebutuhannya. Kadang kalau skala yang lebih gampang itu biasanya itu TOEFL, itu yang paling familiar ya. TOEIC, IELTS itu biasanya udah skala agak atas ya, katakanlah seperti itu misal. Dan itu biasanya TOEFL itu kan cuma listening, reading, sama structure. Tapi kalau tes-tes di atasnya kayak TOEIC, IELTS itu ada writing-nya, ada speaking-nya. Jadi akan sangat lebih berat bagi mungkin yang non bahasa Inggris ya katakanlah ya, karena hampir semua skill itu dituliskan. Nah, terus ada juga yang modelnya kayak TOEP, TOEP ya, Test of English Proficiency, itu juga ada di beberapa kampus itu juga mengadakan tes TOEP. Ada juga yang TOEP itu biasanya kayak UMS juga ada tes TOEP. Kalau TEAP itu Test of English Academic Purpose, tulisannya TEAP. TEAP itu UNS ya. UNS itu waktu itu saya pernah ujian itu waktu masuk S2 menggunakan TEAP ya, Test of English Academic Proficiency. Test of English Academic Proficiency pas saya di UMS saya menggunakan tes TOEP. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama, cuman mungkin jenis soalnya yang agak beda ya. Tapi sebenarnya semua juga untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita close. Nah, oke. No. Nanti mungkin ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup ya, atau mungkin nanti aku ada pertanyaan seputar TOEFL atau apa ya, Miss, mungkin barangkali tahu info tes TOEFL gratis ya, atau di mana yang paling dekat, nanti mungkin bisa tanya di grup ya, insya Allah akan saya jawab kalau misal memang ada ya. Karena biasanya juga saya sampai sekarang pun juga masih searching ya, ada info tes-tes gratis atau apa, itu biasanya memang saya cukup ngupdate juga ya, seperti itu. Nah, untuk daftar CPNS apakah harus dengan sertifikat TOEFL? Kalau menurut saya gini ya, tergantung lembaga yang mensyaratkan sih. Jadi nggak semua juga mensyaratkan seperti itu ya. Mungkin kalau kalian daftarnya di
misal di keguruan, jadi guru dosen itu biasanya memang mensyaratkan TOEFL ya. Tapi ini juga tergantung lembaga apa yang kalian lamar sih. Nggak semua juga memakai sertifikat TOEFL sih. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misal punya, mungkin akan lebih baik ya, karena kadang beberapa pekerjaan itu yang membutuhkan karyawannya itu setidaknya bisa komunikasi dengan bahasa Inggris ya, entah itu lisan atau tulisan kan. Jadi menurut saya juga tergantung lembaga yang kalian tuju seperti itu. Juga tergantung bagian apa yang kalian lamar juga sih ya. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Any question sebelum kita close? Ada pertanyaan? Jadi intinya ya coba aja, misal saya pengen coba nih ya, kalau kalian pengen coba silahkan, cuman ya kalau modelnya dari bimbel ya kisaran biayanya seperti itu, jadi itu juga harus cukup dipertimbangkan ya, kayaknya cuma segitu, cuman kalau nilainya nggak memuaskan, nah jadi setidaknya juga untuk biaya memang bisa dipertimbangkan ya. Kalau prediction itu sekitar 350-an, kalau yang real TOEFL itu sekitar 550 sampai 650 ya. Saya kurang tahu untuk sekarang tuh kisaran biayanya seperti apa ya. Karena biasanya beda lembaga beda beda fee ya. Fee untuk apa ya, beda biaya untuk tes. Terus misal ditanya, "Miss kira-kira ujiannya enak offline atau offline ya?" Nah, itu ya juga tergantung sih ya. Karena memang pasti setiap setiap jenis tes katakanlah ya, entah itu model PBT itu pasti juga punya punya apa ya, punya kelebihan dan kekurangan ya, dalam artian nggak semua juga akan menggunakan model IBT, nggak semua juga menggunakan CB, tapi itu saya sih kalau udah di beberapa bimbel atau lembaga yang resmi itu biasanya memang dia modelnya kalau nggak CBT IBT, biasanya PBT itu kebanyakan memang kayak kampus-kampus atau sekolah-sekolah ya. Apakah tes TOEFL mempengaruhi kelulusan? Nah, beberapa universitas di Indonesia ya, itu memang beberapa mempengaruhi, karena mungkin kalian punya rekan lah dari teman-teman kalian di universitas atau kampus lain ya, yang ada di Solo misalnya, atau mungkin di luar Solo. Kalian tanya aja, tempatmu ada tes TOEFL nggak? Kalian tanya aja misal, kira-kira. Nah, kira-kira berbayar nggak? Nggak apa-apa, kalian tanya aja. Misal teman kalian juga adik tingkat ya, atau mungkin kakak tingkat tuh udah lulus, tanya aja kira-kira ada tes TOEFL nggak? Gitu. Biasanya beberapa perguruan tinggi itu apa ya, ada passing grade ya, dalam artian kadang untuk ujian skripsi, ujian wisuda, ujian sidang atau apa misal itu minim 450 misal. Nah, kalau kurang 450 ya berarti kalian ujian lagi. Nah, kadang ada beberapa tempat yang memang kampus yang ya udah kamu ujian di sini aja misal, nggak usah ke tempat lain, yang penting passing grade misal 450 misal. Nah, apakah mau pengaruh ke kelulusan sih? Bukan mau pengaruh kelulusan ya. Mungkin beberapa persyaratan tertentu yang mungkin jadi agak terhambat ya. Karena syarat biasanya TOEFL itu kebanyakan untuk syarat wisuda atau syarat ujian skripsi biasanya, atau ujian TA. Beberapa kampus pun seperti itu. Nah, bahkan ketika saya satu pun juga gitu, saya mau ujian atau saya mau sidang, ternyata harus pakai TOEFL misalnya, minim berapa. Saya pun S2 pun sama, ketika saya mau sidang itu juga harus tes TOEFL saya minim harus berapa. Ketika kurang ya saya ngulang lagi seperti itu. Maka dari itu tes itu perlu disiapkan agak jauh hari ya, jangan terlalu mepet. So, takutnya nggak memenuhi passing grade. Nah, terus apakah kampus kita juga nilai TOEFL mempengaruhi kelulusan kita misal, atau syarat kita sidang misalnya? Nah, saya menurut saya ini juga tergantung ya. Setiap tahun itu kadang beberapa aturan beda. Kalau tahun-tahun dulu itu sertifikat TOEFL sebagai syarat untuk mengikuti sidang. Cuman karena pandemi seperti ini akhirnya tidak jadi syarat utama ya. Cuman ketika nanti misal ya tahun depan itu ini jadi syarat utama ya, otomatis memang nilai itu harus memenuhi passing grade ya. Maka dari itu jadi komunikasi antara mahasiswa sama dosen itu juga harus baik ya, agar dimudahkan. Tapi menurut saya juga kampus itu juga nggak akan terlalu menyulitkan ya untuk mahasiswanya.
Maka dari itu kan kita TOEFL-nya di semester 5, sementara kalian mungkin nanti ya kalau ini sebagai syarat sidang itu kan masih setahun lebih kan. Maka dari itu kalian bisa ikut-ikut tes TOEFL yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalian bisa searching juga. Oke, ini sekilas saja yang terakhir ya. Saya akan bukakan model soal ya. Ini kita ke model soal aja ya. Model soal tiap-tiap skill itu seperti apa. Nah, ini sekilas saja. Oke. Oke, model listening tuh seperti ini ya. Nah, model listening itu seperti ini. Ini waktu itu ya biasanya antara 35 sampai 40 menit. Nah, jadi ada part as direction. Jadi modelnya kayak kalian listening pas ujian nasional. Ya, hampir kayak gitu. Cuma mungkin jenis soalnya yang agak berbeda. Nah, jadi model listening tuh kayak gitu. Jadi kalian nggak akan dikasih skrip. Jadi skrip itu diomongkan oleh speaker, 2 speaker atau 1 speaker. Maka kalian cuma dikasih opsi kayak pilihan jawaban. Nah, kalian bisa jawab sesuai apa yang ditanyakan si speaker. Nah, jadi modelnya seperti ini untuk listening. Sama ya kayak kalian ujian nasional. Oke. Terus biasanya kalau tes yang TOEFL itu memang modelnya 2 kolom kayak gini sih karena biasanya lebih efisiensi paper ya. Nah, kalau model PBT sama CBT biasanya nggak kayak gini, modelnya itu mendatar ya. Jadi bukan 2 kolom kayak gini, tapi 1 kolom memanjang. Kalau biasanya model CBT sama IBT. Nah, kalau model PBT paper modelnya pasti seperti ini karena membuat efisiensi kertas. Nah, terus part B ada direksinya. Jadi ini ada instruksi ya. Part C juga sama. Part C, part A tadi percakapan pendek, part B itu percakapan agak panjang, part C itu monolog, ngomong sendiri maksudnya. Nah, terus ini adalah habis itu biasanya eh, oke, kita akan ke reading dulu ya. Bisa, reading itu modelnya seperti ini. Nah, jadi ada direksinya, kalian disuruh menulis jawaban yang benar. Nah, modelnya seperti ini. Ada angka 5, 10. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya adalah baris keberapa. Karena biasanya untuk teks yang reading itu pasti dia dikotai kayak gini. Nah, ini maksudnya baris kelima, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini berarti ini barisnya sampai katakanlah 20 lebih. Jadi ada 20-an baris. Nah, maksudnya itu. Jadi menggunakan baris. Dan paragrafnya itu bisa 3, 4, sampai 5 paragraf ya. Ini untuk memudahkan misal baris keberapa. Nah, pertanyaannya macam-macam ya. Bisa satu teks bisa beberapa soal. Nah, seperti itu. Terus, nah, ini agak berbeda, yaitu adalah di structure and written expression. Ini ada 2 kategori. Kalau structure saya bilang tadi, cari jawaban yang paling benar. Nah, misal ada 1 nomor itu yang dalam artian 3 grammar itu salah, 3 opsi salah, maka kalian disuruh milih mana grammar yang paling benar. Nah, itu yang di structure. Modelnya multiple choice alias pilihan ganda. Nah, kalau di written expression, modelnya itu agak berbeda. Jadi bukan pilihan ganda, tetapi modelnya seperti ini. Nah, yang di garis bawah itu adalah pilihan opsinya. Terus yang kalian jawab bukan yang paling benar, tetapi yang salah. Karena dalam 1 kalimat ini ada grammar yang salah, maka itulah yang kalian pilih. Beda kalau yang tadi di structure, yang pilihan ganda, yang dipilih adalah yang paling benar jawabannya. Grammar, secara grammar yang paling benar, kalau yang written expression itu dicari grammar yang salah. Itu yang paling membedakan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada pertanyaannya silahkan disampaikan di grup ya. Insya Allah kalau ada informasi tentang TOEFL yang free gratis, nah itu insya Allah saya akan share di grup. Ya silakan untuk join grup Telegramnya ya. Jadi untuk informasi misal kuliah, Zoom, atau mungkin ujian, nah itu mungkin saya akan pakai itu. Karena ya tahun-tahun kemarin itu, yang mulai tahun kemarin semester tahun kemarin itu
saya TOEFL-nya kan online ya, jadi otomatis grup Telegram itu sebagai sarana untuk komunikasi ujian online. Mungkin hanya itu saja. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. Intinya bahwa di TOEFL ini kita buat santai aja. Yang penting kita tahu jenis soalnya kayak apa. Jadi nggak usah panik ya. Dalam artian misal saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi ya intinya ya udah kita belajar bareng setidaknya seperti itu. Jadi misal mungkin nanti ada materi-materi saya yang mungkin belum sampai selesai saya terangkan, terus mungkin itu nggak keluar di soal, jadi mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu ya. Apalagi kan nanti kalau sudah di structure and written expression, tidak mungkin 60 bab akan saya terangkan ya, karena memang sangat banyak. Itu adalah sangat banyak dan memang butuh waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan bab di structure and written expression. Jadi misal, wah, lah ini soalnya ini materinya belum diterangin istilah. Yang penting saya cuma ngasih tahu bahwa kalau TOEFL itu soalnya modelnya seperti ini. Jadi setidaknya kalau kalian nanti ikut tes TOEFL di tempat lain, setidaknya kalian nggak terlalu kaget. Oh iya ya, saya pernah ngerjain seperti ini meskipun nggak bisa jawab misal, tapi setidaknya ya sudah ada bayangan. Oh nanti kalau saya tes TOEFL saya perlu belajar materi yang ini. Nah seperti itu. Oke, keep healthy, keep positive thinking. Jadi semoga selalu sehat kita dan keluarga kita. Terus selalu berpikiran positif ya. Jadi supaya kita terhindar dari berbagai mara bahaya dan penyakit ya. Semoga juga sukses untuk kuliah sama pekerjaannya ya. Jangan lupa untuk minggu depan insya Allah kita bisa mulai lebih on time ya, 7:30. Nanti insya Allah kita maksimal jam 9 kita sudah selesai. Jadi nggak terlalu malam, kalian juga bisa segera istirahat untuk besok bekerja. Seperti itu. Yang penting kita bisa saling kerjasama ya. Misal mungkin pas saya lagi nerangin, nah kalian bisa untuk matikan video. Tapi ketika mungkin saya sudah selesai nerangin, kita tinggal tanya jawab, silakan untuk videonya dinyalakan. Seperti itu ya. Jadi biar ini kan juga kalian masuk YouTube ya, setidaknya juga kalian masuk YouTube ya. Nah, seperti itu. Lumayan bisa di screen capture ya, kalian masuk di YouTube bisa buat status ya, habis kuliah nih masuk YouTube gitu. Ini itu saja. Terima kasih, mohon maaf ya. Sampaikan salam untuk teman-teman yang nggak bisa join ya. Silakan untuk bisa join di YouTube. Seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live Zoom nggak perlu nunggu saya dulu. Silakan bisa live meeting ya.